Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap semangat ya anak-anak ya. Hari ini kita masuk ke materi yang kedua, masih di bab 1, yaitu tentang kelanjutan materi yang kemarin tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kalau materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang karakteristik dari kemaritiman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi antara kedua kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim itu yaitu antara Sriwijaya dan Majapahit mempunyai karakteristik kemaritiman yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalian bisa menganalisnya. Kemudian materi untuk hari ini adalah peninggalan Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan uh, agama Hindu-Buddha atau lebih tepatnya kebudayaan Hindu-Buddha masih bisa kita rasakan, masih bisa kita lihat, masih bisa kita nikmati di kehidupan sekarang, terutama di wilayah Bali yang mayoritas adalah masyarakatnya beragama Hindu. Nah, yang pertama adalah apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan, dan apa yang masih lekat di kehidupan kita sehari-hari meskipun kita bukan sebagai penganut Hindu-Buddha, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa peninggalan Hindu-Buddha yang bisa kita lihat dan hidup di sekitar kita. Yang pertama adalah pembagian kasta. Pengertian kasta bisa kalian baca sendiri. Poinnya adalah garis keturunan berdasarkan pertalian darah. Artinya begini, kasta itu diturunkan melalui sistem darah atau keturunan. Jadi kalau nenek moyangnya berkasta Brahmana, ya sampai keturunannya nanti berkasta Brahmana juga. Nah, poin kedua adalah pembagian kasta itu berbeda antara kasta versi Weda dengan kasta versi masyarakat Hindu, terutama di Bali ataupun di India yang merupakan asal dari agama Hindu. Nah, perbedaan kasta di Weda dan kasta di masyarakat Hindu secara umum sebetulnya sudah disampaikan di materi sejarah Indonesia di kelas 10. Saya tidak akan mengulang lagi, mudah-mudahan kalian masih ingat untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian perbedaan pembagian kasta ini sampai dengan sekarang masih bisa kita lihat meskipun kita secara tidak langsung mengalami. Di Bali dan di India pembagian kasta itu berbeda dengan pembagian kasta yang memang sudah ada di kitab suci yaitu Weda, dan itu memang berlaku secara umum. Makanya kita harus maklum ada satu kasta yang memang diabaikan, dihilangkan karena dianggap tidak ada, karena dianggap hina, yaitu kasta Varia. Penggunaan sistem kasta untuk peninggalan hidup Buddha di kehidupan masyarakat Indonesia pada masa sekarang, sistem kasta tidak terlalu mengikat seperti perkembangan Hindu pada awalnya. Penggunaan sistem kasta untuk saat ini hanya bisa kita lihat pada perbedaan penggunaan nama untuk orang Hindu. Contohnya, kalau saudara kita atau tetangga kita atau teman kita ada yang bernama Nyoman, Kadek, kemudian Gusti, Igusti, Dewa. Nama-nama tersebut menyimpulkan kasta mereka. Contohnya, seorang yang menggunakan kasta nama Dewa, Gede, kemudian I Gusti, I Ayu itu merupakan keturunan dari kasta Brahmana, kasta yang paling tinggi. Jadi, penggunaan sistem kasta untuk saat ini di era modern ini hanya terletak pada penamaan pemberian nama bagi orang Hindu. Kemudian, dalam sistem kasta disebutkan sistem kasta adalah sistem yang tertutup. Artinya tidak akan ada yang namanya naik kasta.
Justru yang terjadi adalah turun kasta ketika ada pernikahan antara dua anggota masyarakat yang berasal dari dua kasta yang berbeda. Jadi misalnya ada seorang kasta Brahmana menikah dengan kasta Sudra, bukan kasta Sudranya yang naik ke kasta Brahmana, justru orang dari kasta Brahmana yang turun ke kasta Sudra. Makanya orang Hindu sangat menghindari terjadinya sistem pernikahan beda kasta. Berikutnya, peninggalan Hindu-Buddha yang berikutnya itu tulisan dan aksara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kedatangan Hindu-Buddha merubah atau mengubah uh, sejarah Indonesia, karena kedatangan Hindu-Buddha mengeluarkan Indonesia dari masa pra-aksara menjadi masa aksara, atau pra-sejarah menjadi sejarah. Apa poinnya? Poinnya adalah ketika Hindu-Buddha datang ke Indonesia, mereka juga memperkenalkan tulisan dan huruf. Nih, hurufnya disebut sebagai huruf Pallawa, sedangkan bahasanya bahasa Sanskerta. Meskipun dengan catatan, bahasa Sanskerta yang diperkenalkan oleh Hindu-Buddha dulunya hanya diperbolehkan dipakai oleh kalangan istana atau kaum Brahmana dan kaum Satria. Ini adalah contoh atau penggambaran dari tulisan uh, huruf Pallawa. Kalau kamu bisa lihat, huruf Pallawa itu hampir mirip dengan huruf Jawa kuno, huruf Jawa atau huruf Sunda. Jadi ada sedikit kemiripan di situ karena memang terjadi perkembangan. Berikutnya, peninggalan berikutnya di Hindu-Buddha adalah tradisi ngaben. Tradisi ngaben ini hanya terjadi di Bali. Ngaben itu artinya adalah pembakaran mayat. Tujuannya apa? Tujuan pembakaran mayat adalah untuk wujud dari penghormatan keluarga kepada si jenazah. Tujuannya apa? Untuk mengantarkan bahwa jenazah itu tidak akan sampai ke nirwana kalau belum mengalami proses ngaben. Makanya proses ngaben itu sangat penting bagi orang Bali, bagi orang Hindu. Tetapi upacara ngaben yang sangat penting karena mengantarkan jenazah ini sampai ke nirwana memerlukan biaya yang sangat luar biasa besar. Makanya solusinya untuk membantu keluarga-keluarga yang belum mampu menyelenggarakan ngaben secara mandiri, pemerintah Bali kemudian menyelenggarakan yang namanya ngaben massal. Artinya, upacara ngaben dengan diikuti oleh pembakaran mayat dari keluarga-keluarga yang kurang mampu diselenggarakan pada satu saat yang sama, tetapi nanti kemudian upacara ngaben itu bergeser menjadi sebuah bentuk sajian pariwisata. Kemudian berikutnya yang keempat adalah arsitektur. Kalau kita lihat bangunan Hindu-Buddha itu dibangun tidak hanya sebagai bentuk bangunan keagamaan saja, tetapi terdiri dari seni dan arsitektur yang luar biasa hebat. Kalau bagi yang sudah pernah mengunjungi candi yang umum ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, kalian bisa lihat betapa hebatnya relief yang disajikan oleh leluhur kita. Arsitektur yang kita bahas sekarang adalah candi, stupa, arca, dan vihara. Mudah-mudahan kamu masih ingat tentang pengertian candi, kemudian fungsi stupa, kemudian arca, dan vihara. Ini nanti kamu bisa baca lagi di buku kelas 10 di Sejarah Indonesia. Berikutnya, peninggalan berikutnya adalah sistem kalender. Nah, peninggalan sistem kalender ini dibagi menjadi dua. Kalender yang memang khusus dipakai oleh umat Hindu di Bali untuk menyelenggarakan upacara keagamaan yang dinamakan sebagai kalender Saka. Kalender Saka atau Caka. Nah, kalender Saka terdiri dari 12 bulan.
Sedangkan kalender perpaduan antara kebudayaan Bali dengan kebudayaan Jawa dinamakan kalender Wuku. Nanti kamu bisa lihat di slide berikutnya wujud dari kalender Saka dan kalender Wuku. Kemudian upacara keagamaan. Ada 3 upacara besar keagamaan di agama Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini adalah hari raya yang luar biasa yang identik sekali dengan Bali, karena ini hanya ada di Bali, di India tidak ada, bahkan mulai bergeser juga menjadi sebuah event pariwisata. Nah, untuk untuk Hari Raya Bali Nyepi ini, maaf, Hari Raya Nyepi di Bali, sebetulnya Hari Raya Nyepi di Bali itu merupakan hari raya untuk mensucikan diri. Mensucikan diri dengan cara apa? Dengan amati geni, amati lelungan, dan amati lelanguan. Kemudian amati karya. Amati geni artinya tidak menyalakan api atau cahaya. Jadi selama 24 jam umat Bali di Bali dan umat Hindu di Bali dan semua aktivitas masyarakatnya memang berhenti total. Kemudian amati lelungan. Lelungan itu artinya adalah bepergian. Jadi tidak ada aktivitas apapun selama 24 jam termasuk aktivitas di Bandara Internasional Ngurah Rai. Jadi 24 jam total berhenti, tidak ada kegiatan apapun. Kemudian amati karya artinya tidak bekerja. Selama 24 jam pada saat perayaan Hari Raya Nyepi tidak menyalakan api, tidak menyalakan cahaya, lilin atau lampu, listrik juga mati, internet juga mati, termasuk kemudian layanan TV berbayar juga mati, tidak bepergian, tidak melakukan kegiatan apapun, dan yang terakhir adalah amati lelanguan. Lelanguan itu artinya melakukan kegiatan yang menyenangkan atau menyanyi. Kemudian muncul pertanyaan, kalau mereka amati geni, amati lelungan, kemudian amati karya dan amati lelanguan, kemudian aktivitas mereka apa? Aktivitas mereka adalah beribadah total. Kemudian poin berikutnya adalah Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini adalah perayaan besar bagi umat Hindu di Bali. Kalau umat Islam mungkin perayaan besarnya adalah Idul Fitri. Nah, kalau Galungan itu memang dirayakan luar biasa meriah. Makanya kalau kamu mau ke Bali, silakan pada saat berbarengan dengan Hari Raya Galungan, memang luar biasa meriah. Banyak penjor-penjor yang dipasang di sepanjang jalan, setiap rumah membuat penjor. Nanti penjor kita lihat di slide berikutnya. Kemudian Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan upacara bagi umat Buddha yang paling penting karena merayakan 3 hari besar bagi umat Buddha. Yang pertama adalah memperingati kelahiran Buddha. Siapa Buddha? Siddhartha Gautama. Jangan lupa. Kemudian ketika Buddha mendapatkan wahyu agung atau pencerahan, ketika dia yang awalnya beragama Hindu mendapatkan pencerahan agung menjadi seorang Buddhis, menjadi seorang penyebar agama Buddha. Kemudian yang terakhir perayaannya adalah memperingati meninggalnya Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama. Perayaan Hari Raya Waisak selalu dilakukan pada saat bulan purnama dalam waktu 1 tahun sekali, dipusatkan di candi Buddha terbesar, yaitu di Candi Borobudur. Nah, berikutnya ini adalah gambar-gambar atau visual dari perayaan Ngaben di Bali. Perayaan upacara Ngaben di Bali ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah,
Yang di sebelahnya ini juga pemakaman jenazah, tetapi hanya ada di Bali, yaitu hanya terjadi di Desa Trunyan atau Tarumenyan di Bali. Nah, yang membedakan, yang unik adalah jenazah yang disemayamkan di Trunyan tidak dikubur, tetapi diletakkan begitu saja di bawah pohon trunyan. Kenapa hanya diletakkan begitu saja? Karena pohon trunyan itu baunya sangat sangat harum sekali. Jadi keharuman pohon trunyan itu bisa menutupi bau dari jenazah-jenazah yang hanya diletakkan begitu saja di atas tanah. Untuk menghindari dimakan binatang buas, jenazah-jenazah yang ada di Desa Trunyan itu diamankan dengan sebuah apa ya ini ya namanya ya, seperti kurungan ayam ya, tapi pengaman seperti ini. Nanti kalau misalnya ada jenazah lagi, nah jenazah yang sudah lama yang sudah menjadi tengkorak akan diletakkan begitu saja di tepi-tepi atau di bawah pohon trunyan. Ini identik sekali dengan sangat unik sekali dan hanya ada di Bali dan hanya ada di Desa Trunyan. Berikutnya, ini adalah peninggalan Hindu-Buddha, arsitektur ya, Arca Dwarapala. Arca Dwarapala yang terbesar ada di situs Singasari di Malang. Dwarapala ini fungsinya adalah sebagai penjaga. Jadi kalau ada Dwarapala berarti dia sedang menjaga entah itu sebuah pintu gerbang, entah itu sebuah tempat ibadah, tapi yang pasti ketika ada Dwarapala, Arca Dwarapala di tempat itu berarti tempat itu adalah tempat yang suci atau tempat yang dihormati. Kemudian ini adalah gambar Viara. Viara atau sedikit berbeda dengan kelenteng ya. Berikutnya, ini adalah penggambaran kalender Saka. Jadi kalender Saka itu banyak sekali keterangan kecil-kecil di sini. Ini adalah kalender buku. Kita secara umum kalender buku masih dipakai. Nah, perbedaannya apa? Kalau kalender Saka ini banyak sekali keterangan di sini yang hanya dipahami oleh orang Hindu. Nah, kalau kalender buku, karena ini ada perpaduan antara Bali dengan Jawa, biasanya di bawahnya ini ada yang namanya Kliwon, Wage, Paing, Pon, dan lain sebagainya. Hanya orang Jawa saja yang tahu ya. Berikutnya, ini keadaan Bali pada saat hari Nyepi, sangat sunyi dan senyap sekali dan sangat sepi. Hanya ada pecalang. Ini adalah pecalang. Pecalang itu siapa? Pecalang itu adalah orang yang memang diberi tugas untuk menjaga berlangsungnya perayaan hari Nyepi. Tugasnya adalah menghalau, mengusir baik orang Bali ataupun turis-turis asing yang berkeliaran selama masa Nyepi. Jadi memang menjaga sekali berlangsung Nyepi secara aman dan lancar. Hanya pecalanglah yang diperbolehkan keluar rumah dan melakukan aktivitas, tetapi dengan catatan tidak boleh melakukan sebuah kegiatan yang mengganggu. Artinya tidak boleh sambil menjaga kemudian dengerin musik, itu nggak boleh. Tetap harus menjaga keamanan dan kenyamanan bagi umat Hindu untuk menjalankan Nyepi. Berikutnya, ini adalah perayaan Galungan. Ini yang saya bilang penjor. Ini terbuat dari daun kelapa ya. Kalau orang Jawa ketika nikah, nah itu dipakai di depan rumah si pengantin. Nah, ini ada penjor. Ini adalah bentuk kemeriahan perayaan Galungan. Jadi setiap rumah di Bali ketika perayaan Galungan wajib membuat penjor yang semeriah mungkin. Kalau malam ini ada lampunya jadi sangat meriah sekali. Kemudian ini adalah perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Ini latar belakangnya adalah Candi Borobudur. Kemudian ini adalah panggung dari
perayaan Hari Waisak di Candi Borobudur. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi peninggalan Hindu Buddha. Mudah-mudahan bisa tersampaikan materinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.